Halo pemirsa di Via Unpad TV. Selamat datang dan bertemu kembali di Science Minute di Via Unpad TV. Pada program kali ini, kita akan membahas mengenai masalah kepunahan satwa dan tanaman liar di Indonesia yang menjadi bagian dari krisis lingkungan yang melanda dunia. Pemirsa, kita akan mulai dengan materi berikutnya. Krisis ini harus disikapi oleh berbagai perspektif dari beragam disiplin ilmu karena laju kepunahan tanaman dan satwa liar di dunia ini semakin memprihatinkan. Dari perspektif ilmu komunikasi, laju kepunahan satwa dapat disampaikan kepada halayaknya dengan lebih intensif dan lebih jelas, sesuai dengan target halayak yang ingin dicapainya. Keterlibatan masyarakat dalam menghambat laju kepunahan satwa dan tanaman liar ini harus diberikan karena tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Semua pihak harus terlibat dalam pelestarian tanaman dan satwa liar demi menjaga ekosistem bumi. Kepunahan tanaman dan satwa liar dapat terjadi karena deforestasi, perburuan dan perdagangan, masuknya satwa invasi secara global dan masif, rekayasa genetika, dan juga perubahan iklim. Deforestasi adalah perubahan fungsi hutan yang sebelumnya menjadi habitat dari tanaman dan satwa liar yang kemudian beralih fungsi menjadi perkebunan, pertambangan, kebun, pemukiman, tempat-tempat wisata, serta tempat ekonomi lainnya yang kemudian menghilangkan habitat dari tanaman dan satwa liar tersebut. Deforestasi berlebihan akan mempercepat laju kepunahan tanaman dan satwa liar, terutama tanaman dan satwa liar endemik yang ada di Indonesia. Beruang, harimau, gajah, dan burung-burung yang ada di Indonesia akan dengan cepat punah karena deforestasi. Mereka kehilangan habitatnya. Dengan hilangnya habitat dan tempat tinggal mereka akan banyak bertemu dengan manusia dan akan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar. Manusia akan lebih sering bertemu dengan harimau, beruang, gajah, dan kemudian terjadi konflik yang akhirnya menyebabkan kerugian di dua belah pihak ini. Di lain pihak, meningkatnya keinginan untuk memelihara satwa liar dan satwa eksotis lainnya telah meningkatkan perburuan dan perdagangan yang luar biasa. Keinginan untuk memelihara satwa dan tanaman ini dipromosikan oleh para influencer yang mempengaruhi halayaknya untuk kemudian meningkatkan keinginan memelihara lebih cepat dan lebih tinggi, lebih banyak lagi. Sehingga perburuan ini pun semakin sulit untuk dikendalikan. Ingat, perburuan dan perdagangan yang tidak terkendali juga akan meningkatkan kecepatan dari laju kepunahan tanaman dan satwa liar kita. Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian untuk menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal dengan berbagai negara, termasuk berkolaborasi dengan CITES, APEC, dan perjanjian bilateral dengan negara-negara maju lainnya, seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa, serta Saudi Arabia. Diperkirakan, kerugian akibat perdagangan satwa ilegal ini bisa mencapai 9 triliun rupiah per tahun. Sebuah jumlah yang sangat luar biasa. Namun, kerugian yang paling berbahaya adalah kerugian terhadap lingkungan kita. Kerugian ini sulit untuk dihitung. Dan tentu saja, angkanya bisa jadi lebih tinggi daripada 9 triliun tadi. Keinginan untuk memelihara satwa eksotis juga meningkatkan impor satwa liar dari luar negeri ke Indonesia. Dan hal ini berdampak negatif terhadap kehidupan satwa liar Indonesia di habitatnya. Jika satwa ini lepas, pilihannya hanya dua, mereka mati atau mereka yang mematikan satwa liar kita. Karena kita akan semakin banyak bersaing untuk mendapatkan bahan makanan. Manusia memang nggak ada puasnya. Sudah dapat yang bagus, ingin yang lebih aneh. Akhirnya banyak manusia juga menciptakan rekayasa genetika dalam penangkaran atau mengembangbiakan satwa ini. Ada beberapa satwa yang bisa dikembangbiakan, misalnya merak putih. Merak putih itu sebetulnya rekayasa genetika dan bisa kita bilang sebagai satwa yang cacat dan bukan satwa yang asli. Dan hal ini jika dikembangkan terus-menerus bisa mengganggu kehidupan satwa liar aslinya. Karena tadi peran dan fungsi mereka akhirnya jadi terhambat. Perubahan iklim juga menjadi penyebab lajunya kepunahan satwa di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi juga di seluruh dunia. Perubahan iklim ini akan mengganggu semua ekosistem dunia dan juga berakibat pada fungsi reproduksi satwa liar dan tanaman di Indonesia.
termasuk salah satunya kasus penyu misalnya. Ketika terjadi perubahan iklim, udara menghangat, kemudian penyu hanya bisa menelurkan atau menetaskan jenis kelamin tertentu saja, yang tentu saja akan sangat sulit untuk bereproduksi di kemudian hari. Oleh karena itu, perubahan iklim harus menjadi faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika kita ingin menekan laju kepunahan satwa liar dan tanaman di Indonesia. Apa sih dampak dari kepunahan satwa dan tanaman liar di Indonesia? Dari tadi yang diomongin itu melulu. Yuk kita bahas. Yang pertama, gangguan ekosistem. Satwa dan tanaman liar itu memiliki peran dan fungsi di alam, sehingga kita bisa mendapatkan oksigen yang baik, air yang baik, kehidupan yang baik, karena mereka berjalan dengan baik. Kepunahan satwa dapat mengganggu ekosistem yang terjadi, karena terputusnya rantai makanan dan hilangnya beberapa mangsa yang harusnya menjadi makanan dari predator aslinya. Jika mangsa ini punah, maka predator akan berhadapan dengan manusia, dan kita akan makin sering untuk berkonflik bersama mereka. Hal lain yang terjadi akibat gangguan ekosistem adalah hilangnya spesies serangga yang sebetulnya menjadi polinator atau menjadi bagian dari penyerbukan yang sangat masif dan alami bagi semua tanaman. Jika serangga hilang, menurut Albert Einstein, waktu kita hanya 4 tahun, sudah itu punah deh kita juga. Kedua, dampak dari hilangnya spesies satwa atau tanaman liar tertentu adalah kekurangan atau kehilangan sumber daya. Satwa liar dan tanaman seringkali menjadi bahan baku untuk bahan makanan, obat, industri, dan sebagainya. Banyak fungsinya. Tapi kalau mereka hilang, kita nggak akan dapat lagi tuh bahan makanan atau obat-obatan yang mungkin berasal dari tanaman dan satwa liar karena tadi sudah punah. Dan ingat, sekali punah, mereka nggak akan kembali lagi. Dampak ketiga dari hilangnya satu spesies tanaman atau satwa liar adalah rusaknya lingkungan fisik. Karena tanaman dan satwa liar ini sebetulnya kan memiliki fungsi ya. Mereka bisa menggemburkan tanah, mereka bisa menjaga kualitas tanah, mengatur aliran air, mencegah erosi, dan sebagainya. Dan jika ini terjadi, bencana alam mungkin akan lebih sering terjadi. Bukan mungkin sih sebenarnya, sudah sering terjadi. Akibat salah satu spesies tidak bisa melakukan fungsi dengan baik. Dampak keempat adalah masalah ekonomi dan pariwisata. Karena tanaman dan satwa liar yang khas itu bisa menjadi destinasi wisata dan juga sumber ekonomi dari penduduk sekitar. Jika mereka hilang, ya nggak ada lagi kan yang mau dituju, mau ke tempat itu mau ngapain. Nggak ada lagi yang bisa dilihat karena memang satwa dan tanaman liar spesifik yang ada di tempat itu sudah punah. Jadi mari kita jaga yang seperti itu ya. Dampak kelima adalah dampak emosional dan budaya. Bisa kita lihat kan, tanaman dan satwa liar tertentu bisa menjadi ikon dari budaya dan simbol-simbol daerah itu. Misalnya, harimau Sumatera, tentu saja hanya ada di Sumatera, tidak ada di tempat lain. Kemudian, elang Jawa yang menjadi simbol Garuda, itu adanya di Jawa, tidak ada di tempat lain. Jadi kalau mereka punah, simbol budaya hilang, simbol daerah tersebut juga hilang, dan kita kehilangan harga diri sebenarnya, karena kita tidak mampu menjaga harta kekayaan kita sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bumi dan juga kelangsungan hidup manusia, kita harus menjaga dan hidup harmoni bersama tanaman dan satwa liar. Jangan serakah, jangan eksploitasi berlebihan, karena alam sudah memberikan yang secukupnya buat kebutuhan manusia jika kita tidak berlebih-lebihan. Mari kita jaga lingkungan kita dengan tidak merusak habitat tanaman dan satwa liar. Jangan buang sampah sembarangan, jangan melakukan deforestasi berlebihan. Oleh karena itu, mari kita ikuti aturan dan kebijakan yang lebih baik demi bumi yang lebih sehat dan lebih aman buat kehidupan kita. Saya Herlina Agustin dari Pusat Studi Komunikasi Lingkungan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, mengucapkan selamat Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 22 Mei 2023. Salam komunikasi, harmoni.